Sorotan lainnya saudara, buntut dari maraknya kasus keracunan makan bergizi gratis di tanah air. Presiden Prabowo Subianto akan segera memanggil Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Di sisi lain, Prabowo juga mewanti-wanti jangan sampai ada politisasi masalah MBG. Prabowo menegaskan MBG diluncurkan dengan tujuan baik, yakni memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. 1.315 orang menjadi korban keracunan massal makan bergizi gratis di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Jumlah ini menjadi catatan kasus terbanyak dibandingkan beberapa daerah lain di Indonesia yang mengalami kasus serupa. Labkesda Jawa Barat pun bergerak cepat memeriksa 208 sampel menu MBG dari 12 kota dan kabupaten di Jawa Barat. Hasilnya 23% sampel mengandung bakteri seperti Vibrio cholera, E. coli, dan Bacillus cereus. Kepala Labkesda Jabar bilang, faktor risiko makanan terkontaminasi bakteri adalah dari kebersihan air dan bahan makanan serta SDM dapur SPPG. Laboratorium mikrobiologi hasil positif itu dari bakteri-bakteri pembusuk memang yang paling banyak didominasi oleh Salmonella dan juga satu lagi adalah Bacillus cereus. Nah, kalau dari lingkungannya, dari kimianya, yang positif adalah nitrit. Memang paling banyak dari daging-dagingannya ya. Rentetan kasus keracunan massal MBG membuat Presiden Prabowo Subianto harus turun tangan. Setibanya dari kunjungan luar negeri, Prabowo menyatakan bakal segera memanggil Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Di sisi lain, Prabowo juga mewanti-wanti jangan sampai ada politisasi terkait program MBG. Prabowo menegaskan MBG diluncurkan dengan tujuan baik, yakni memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan ya. Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dalam awal ya. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik ya. Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita ini makan lumayan, mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi ya. Sementara itu, epidemiolog Diki Budiman mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap program makan bergizi gratis untuk mencegah terjadinya potensi keracunan makanan. Pemilihan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, dan pendistribusian sesuai dengan standar operasional menjadi kunci untuk menjaga kualitas MBG. Dalam program, sebenarnya programnya bagus ini ya, tapi jangan sampai juga terus membebani guru ya, karena harusnya ada petugas lain yang dilibatkan, apa itu civil society dan lain sebagainya, yang bisa memastikan distribusi makanan pada siswa ya. Ini juga terjadi, termasuk juga harus adalah tim keamanan pangan sekolah yang juga bertugas memantau penerimaannya, memastikan ya, kemudian juga Sejak program makan bergizi gratis diluncurkan pada Januari, sampai September 2025 saja sudah lebih dari 5.000 siswa di 16 provinsi jadi korban. Fenomena keracunan MBG ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Evaluasi dan pengawasan harus dilakukan, mulai dari rantai pasok paling awal hingga saat siswa menerima MBG. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui informasi terkini terkait keracunan MBG di Bandung Barat, Jawa Barat, kita sudah terhubung dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Ibu Vini Adiani Dewi. Selamat siang, Bu Vini. Ibu, hingga saat ini berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, ada berapa orang yang masih dirawat pasca keracunan MBG khususnya di Bandung Barat? Dan bagaimana penanganan korban saat ini, Bu?
Ya, alhamdulillah. Jadi dari hari pertama di mana kita tahu bahwa pada saat keracunan MBG di KBB ini atau di Bandung Barat ini eh, sebetulnya ada 3 SPPG yang terlibat dan berlangsung selama 4 hari. Jadi di hari pertama, Ibu Bapak sekalian, di mana yang terlibat adalah di Kecamatan Cipongkor ya pada tanggal 22, di mana pada saat itu yang terlibat adalah dari SPPG Makmur Jaya gitu. Dan selanjutnya di hari Rabu ya, pada saat itu yang terlibat memang ada dua SPPG gitu ya, Maju Jaya dan di Ciamplas. Jadi memang dengan SPPG yang berbeda dan kecamatan yang berbeda juga. Nah, untuk total secara keseluruhan itu ada kurang lebih sekitar 1.470-an ya, di mana di hari ini masih dirawat di beberapa rumah sakit 32 orang. Dan alhamdulillah sudah banyak mengalami perbaikan gitu. Gejalanya seperti apa sih Bu yang masih dirawat ini, atau semakin memburuk atau seperti apa? Alhamdulillah sudah mengalami banyak perbaikan ya. Memang kebanyakan terjadi kepada anak-anak yang punya masalah dalam lambungnya begitu. Baik. Karena diagnosa yang terbanyak ternyata ada di masalah lambung gitu. Bu, dari Labkesda Provinsi Jawa Barat kemarin mengatakan setelah ada hasil uji labnya itu ditemukan bakteri Bacillus cereus dan juga Salmonella. Dari Dinas Kesehatan ini juga sebenarnya kan kalau dikatakan dari Labkesda bisa bersumber dari sumber daya yang berada di SPPG dan juga dari bahan makanan. Kalau dari Dinas Kesehatan seperti apa hasilnya, Bu? Ya, jadi sebetulnya perlu kita ketahui bahwa kalau saya perhatikan begitu ya Bapak sekalian, dari mulai kejadian keracunan itu sebetulnya diawali ketika kami melakukan pemeriksaan. Baik. Jadi pada pemeriksaan itu ada 2 sampel, Kang. Sampel pertama adalah sampel yang disiapkan oleh para SPPG ini yang memang harus disimpan selama 2 kali 24 jam. Dan yang kedua adalah sampel yang kami ambil ketika kejadian dugaan keracunan makanan ini terjadi begitu. Nah, dari hasil keseluruhan sampel yang kami lakukan ini, jadi yang baru ada itu sebetulnya pemeriksaan sampel secara zat kimiawi dalam hal ini, karena kalau mikrobiologi itu memerlukan waktu yang agak lama ya, kurang lebih 5 hari. Jadi memang untuk hasil tepatnya untuk mikrobiologi ini baru ada hari Senin gitu ya Pak sekalian. Jadi kalau dilihat dari hasil pemeriksaan itu untuk ke arah zat kimianya hampir semuanya negatif Bapak sekalian. Baik. Itu ya. Jadi mungkin kalau saya perhatikan ini kebanyakan terjadi karena pada saat mulai memasak sampai makanannya masak dan didistribusikan ke siswa itu kebanyakan terlalu lama, lebih dari 4 jam begitu. Karena apa hal itu saya sampaikan? Karena tidak semua orang yang makan masakan MBG ini jadi sakit begitu ya. Contoh misalnya di hari Senin di Desa Cipongkor dari 3.800 yang mereka dimasak oleh mereka, itu yang mengalami kesakitan itu ada sekitar 393 begitu. Juga di Desa Ciamplas begitu dari 3.228 ini yang mengalami masalah keracunan ini tidak semuanya gitu. Jadi memang terjadi pada anak-anak yang memakan makanan yang didistribusikannya lebih dari 4 jam begitu. Jadi kalau yang awal-awal didistribusikan itu tidak terjadi dugaan keracunan makanan. Baik, berarti salah satu dugaannya adalah jarak waktu dari saat memasak hingga penyajian dan juga distribusinya, begitu Bu Vini ya. Bu Vini, Betul. saat ini pemerintah Kabupaten Bandung Barat sudah mencabut status KLB terkait dengan keracunan makanan MBG. Lalu tindak lanjutnya seperti apa Bu? Apakah penyajian MBG ini akan kembali diberlakukan besok? Ya, kalau kami pada prinsipnya menunggu keputusan dari pusat ya, tetapi salah satu
yang kami siapkan sesuai dengan surat edaran, baik itu yang disampaikan oleh Kementerian Provinsi dan Kota Kabupaten, sudah bersiap untuk melakukan perbaikan-perbaikan di SPPG tersebut. Ya, dari mulai misalnya kita melakukan inspeksi kesehatan lingkungannya, lalu persiapan juga untuk beberapa yang belum dilakukan pelatihan bagi penjamahnya kami siapkan untuk pelatihan. Lalu juga kami dalam hal ini ketat begitu ya untuk mengawasi masalah SOP atau terbitnya SLHS ya, Standard Like Hygiene Sanitasi, yang merupakan salah satu persyaratan. Jadi memang karena kami tahu bahwa MBG ini kan luar biasa begitu ya, ketika dampaknya nanti dirasakan oleh masyarakat, tidak aja anak sekolah, tapi juga tentu ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan ini memang sangat diperlukan begitu ya, untuk yang saya rasakan ya sebagai kepala dinas kesehatan Provinsi Jawa Barat, itu saya merasakan bahwa ketika kandungan gizi dalam hal ini anak-anak atau ibu-ibu rentan yang memerlukan bantuan dari kita, itu sebetulnya sangat baik dengan program MBG ini. Jadi kami kalau dalam hal ini menunggu keputusan pusat juga baik dari Kementerian Kesehatan ataupun BGN, tapi dari sekarang kami sudah mulai begitu ya, mulai menata bahwa untuk perbaikan SPPG ini kita lakukan begitu ya, persiapan tadi untuk penyiapan IKL, SOP, LSAS, latihan penjama, itu yang akan kami tingkatkan ke depan untuk mengurangi dampak ini. Baik, itu artinya evaluasi dilakukan, perbaikan diupayakan untuk program MBG ini berjalan semakin baik, dan dari data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bandung Barat hingga siang hari ini masih ada 32 orang yang dirawat di sejumlah fasilitas kesehatan. Terima kasih atas informasi yang Anda bagikan di Kompas siang hari ini, Kadinkes Provinsi Jawa Barat Ibu Vini Adiani Dewi. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang, sama-sama. Hatur nuhun. Informasi usai jeda.